Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, viral sosok anggota polisi Satsabara Polres Lampung Tengah yang dinilai jujur. Pasalnya ia mengembalikan tas berisi uang ratusan juta milik pemudik yang tertinggal di kamar mandi rest area dan tidak mau menerima imbalan apapun. Inilah sosok Aibtu Supriyanto, anggota Satsabara Polres Lampung Tengah yang sedang viral karena dinilai sebagai sosok polisi jujur. Pasalnya, ia mengembalikan tas milik pemudik berisikan uang 100 juta, handphone, dan KTP yang tertinggal di kamar mandi sebuah rest area tol Lampung Bakauheni Palembang, wilayah Kecamatan Bumi Ratunuban. Penemuan tas oleh Aibtu Supriyanto bermula saat dirinya sedang melakukan patroli mengecek toilet di rest area tersebut. Dalam kamar mandi ia menemukan sebuah tas yang tergantung. Melihat tas tersebut, Aibtu Supriyanto langsung mengamankan dan mengumumkan penemuan tas. Tidak berselang lama pemilik tas mendatangi masjid. Meski pemilik tas tersebut sempat menawarkan uang imbalan, Aibtu Supriyanto menolak karena merasa hanya menjalankan tugas sebagai polisi. Ditemukan sebuah tas warna biru silver berisikan uang prediksi ratusan juta. Alhamdulillah dihubungkan melalui toa masjid dan HP terhubung dengan cepat dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Lampung Tengah Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video amatir seorang maling di Kota Bekasi, Jawa Barat kabur dari kejaran warga melewati atap rumah warga setelah gagal membobol minimarket. Meski warga terus mengejar dan berusaha menangkap pelaku, namun sayangnya pelaku berhasil melarikan diri. Viral di media sosial, video amatir momen warga mengejar pelaku pembobolan minimarket di Kampung Babakan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari. Maling tersebut berupaya kabur dari kejaran warga dengan melewati atap ruko dan rumah warga. Pelaku yang panik dikepung warga terus berupaya kabur hingga merusak atap rumah warga. Sayangnya, pelaku berhasil lolos dari kejaran warga dan menghilang di kebun hingga warga kehilangan jejak pelaku. Kalau itu pelaku ada berapa orang, Pak? Hah? Pelakunya ada berapa orang? Saya tahunya satu. Dikejar-kejar warga? Iya. Sempat dikepung juga, Pak ya? Ya dikepung di sini, di bawah aja, orangnya di atas. Oh. Tapi ketangkep, Pak? Sebelumnya diketahui pelaku berupaya membobol minimarket, namun saat akan masuk ke dalam, alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi hingga terdengar oleh warga. Kasus percobaan pencurian ini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Video perkelahian antara kru bis antar kota dalam provinsi dengan pengemudi mobil pribadi di Bojonegoro, Jawa Timur viral di media sosial. Kejadian tersebut diduga akibat bis berusaha menyerobot antrian kendaraan ketika terjadi kemacetan di jalan raya saat arus balik Lebaran. Inilah video amatir warga yang merekam aksi dua pria saling adu jotos di tengah jalan raya. Kejadian ini berlangsung di Jalan Nasional Bojonegoro dengan Babat Lamongan, Jawa Timur. Aksi adu jotos di jalan terjadi saat kemacetan di tengah arus balik Lebaran pada Minggu siang kemarin dan viral di media sosial. Kejadian ini bermula ketika bus dari arah Surabaya menuju Bojonegoro berusaha menyerobot antrian kemacetan panjang. Saat di depan ada kendaraan, bus berusaha meminta jalan, namun pengemudi mobil tak memberi ruang bagi bus untuk mengambil lajur kiri. Lalu perselisihan tersebut berlangsung. Kelakuan. Aksi saling serobot saat kemacetan bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya bus jurusan Bojonegoro Ngawi juga nyaris adu banteng dengan mobil pribadi.
Ironisnya, kejadian tersebut terjadi di hari yang sama dan berlangsung di Jalan Nasional Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Jalan Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam insiden tersebut 1 orang tewas dan 2 orang luka berat. 3 minibus terlibat kecelakaan beruntun di lokasi kilometer 79, wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 3 minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang sebelah kanan. Kecelakaan itu juga mengakibatkan seorang penumpang minibus travel tewas di lokasi kejadian dan 2 orang mengalami luka berat. Menurut kernet minibus travel, kecelakaan maut ini berawal minibus travel ditabrak dari belakang oleh minibus lainnya. Kencangnya tabrakan membuat minibus travel terdorong ke depan dan menabrak minibus di depannya. Penumpang travel yang tengah berdiri di sekitaran travel ikut tertabrak minibus hingga tewas di lokasi kejadian. Saya harap jangan pasang lagi, tak kencengin baut. Kita kencengin nih, tinggal beresin alat dobrak. Tak tahu. Tabrak. Sama mobil apa tabraknya? Avanza. Avanza. Berapa kendaraan Pak yang nabrak? Berapa kendaraan yang nabrak? Yang mendarat, yang nabrak 1, tapi yang korban 2. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara sebuah mobil pickup yang membawa belasan penumpang mengalami kecelakaan di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Mobil tersebut mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik. 1 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan sejumlah penumpang luka-luka, 1 diantaranya merupakan anak-anak. Kecelakaan, Depol. Suasana kepanikan warga terekam video amatir dan viral di media sosial sesaat setelah kendaraan pickup bermuatan belasan penumpang mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bujuk Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Detik-detik proses evakuasi para korban berlangsung dramatis. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas terlihat berupaya mengevakuasi para korban yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Akibat kecelakaan tunggal ini, 1 orang tewas di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian kepala. Sedangkan sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, mobil pickup yang berpenumpang 12 orang ini melaju kencang dari arah Tulang Bawang menuju Mesuji. Di lokasi jalan yang lurus sedikit menurun, mobil oleng sebelum akhirnya terguling. Dari arah timur ya, mau ke barat. Oleng dulu berarti sempat Oleng. Ya, terus terbalik. Kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Akbar Lufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pengendara sepeda motor yang baru saja berwisata di Kota Batu mengalami remblong di jalur ekstrim Cangnyar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Beruntung adanya benteng penyelamat yang dibangun para relawan, para pengendara motor selamat. Dua remaja pengendara sepeda motor ini mengalami remblong di jalur ekstrim Gotehan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sepeda motor metik meluncur deras dan menabrak benteng penyelamat dari tumpukan sekam. Beruntung, 2 pengendara motor asal Sidoarjo ini hanya mengalami luka ringan meski sepeda motor menancap di benteng sekam. Tak lama berselang, remblong terjadi lagi. Namun sepeda motor warga Pasuruan ini menabrak pengendara lainnya dan mengalami luka parah. Pengendara ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dalam sehari, ada 5 kendaraan sepeda motor yang mengalami remblong. Para pengendara motor ini rata-rata baru saja berwisata di Kota Batu dan pulang melewati jalur Cangar. Nggak fungsi blong tadi di sini. Itu kenapa sampai blong? Di sana nggak istirahat atau gimana? Berhenti di atas saja sih tadi. Pas turunnya nggak berhenti. Terus setelah ngeblong nggak apa-apa sih. nggak ada luka? Luka nggak ada. Selamat tadi ya? Iya, alhamdulillah. Selama ini,
Jalur alternatif dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Kota Batu ini terkenal ekstrim. Selain banyak tikungan, juga turunan tajam dan panjang sejak dari kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo hingga ke Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan utama yang menghubungkan Banjar Dinas Malet Tengah, Desa 3 dengan Banjar Dinas Malet Gusti, Desa Penglubaran, Kabupaten Bangli terputus total. Hampir seluruh badan jalan sepanjang puluhan meter jebol hingga kedalaman 100 meter. Seperti inilah kondisi ruas jalan yang menghubungkan Banjar Dinas Malet Tengah, Desa 3 dengan Banjar Dinas Malet Gusti, Desa Penglubaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Ruas jalan kabupaten yang menghubungkan dua desa ini benar-benar terputus total. Material badan jalan yang jebol dan terputus diperkirakan sepanjang 25 meter dengan kedalaman mencapai 100-an meter ke bawah. Akibatnya, kendaraan maupun pejalan kaki tidak bisa melintasi jalur ini sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu. Warga-warga yang akan melintas ke sini melalui jalur ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dengan kami mengambil langkah-langkah memasang polis lain. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas bersama warga langsung memasang polis lain dan rambu-rambu larangan melintas di kedua sisi jalan sebagai pertanda bagi pengguna jalan. Sementara bagi warga yang akan melakukan aktivitas keluar desa, dihimbau menggunakan jalan alternatif lainnya yang lebih aman. Dari Kabupaten Bangli, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai mengalami kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sedangkan di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar oleh kendaraan pribadi maupun bis penumpang, meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan. Ya pemirsa, dapat kami informasikan update situasi terkini di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat saat ini terpantau padat oleh para pemudik yang melakukan kilas balik 2024 pada tahun ini. Dan menurut data yang kami terima hingga saat ini terpantau kepadatan mengular mencapai 23 km, yang mana dari kilometer 70 persis di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat hingga kilometer 47, yang mana ini disebabkan oleh tingginya atau volume kendaraan yang tiba atau keluar dari gerbang tol Cikatama pada hari ini. Terkait skema yang dilakukan, pihak pengamanan melakukan sistem one way dari kilometer 442 ruas tol Semarang Solo sampai gerbang GT Cikatama kilometer 70 dan dilanjutkan rekayasa kontraflow 3 lajur dari gerbang tol Cikatama sampai kilometer 47 yang berlaku hingga esok hari pada tanggal 16 April 2024 dan terakhir akan diberlakukan hingga pukul 24.00. Dari Cikatama, Indra Setiabudi, Aulia, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini situasi di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung terpantau masih ramai lancar meskipun terdapat peningkatan volume kendaraan. Kami memantau kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, walaupun ada juga sejumlah bus penumpang dan juga truk yang bermuatan BBM atau logistik yang mengarah dari Jawa menuju ke Jakarta. Tercatat sejak hari Minggu tanggal 14 April kemarin hingga Senin ini tercatat sudah ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan hari Sabtu 13 April kemarin, jumlah kendaraan yang melintas meningkat sebesar 25%. One way nasional juga masih berlaku dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek yang rencananya akan diterapkan sampai pukul 12 malam hari Senin. Kemudian selain itu, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, Polda Jateng ini juga memberlakukan one way lokal yang dimulai dari kilometer 442 atau exit tol Bawen hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Hal ini dilakukan berdasarkan traffic counting atau jumlah kendaraan yang terus meningkat hingga 3.500 kendaraan per jamnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giselian Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, banyak cara dilakukan untuk memeriahkan Syawalan selepas Hari Raya Lebaran. Seperti di Magelang, Jawa Tengah, menggelar tradisi Grebek Ketupat sebagai bentuk rasa syukur dan rezeki melimpah. Ratusan warga baik orang tua dan anak-anak hingga ibu-ibu terlihat antusias mengikuti Grebek Ketupat di Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dengan sekuat tenaga, warga mencoba meraih serta memperebutkan sebanyak-banyaknya ketupat yang dirangkai dalam sebuah gunungan. Warga rela berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan ketupat yang berisi uang. Dalam tradisi ini, terdapat sekitar 2.500 buah ketupat dan berisikan uang mulai pecahan 2.000 hingga 100.000 rupiah. Alhamdulillah dapat uang 2.000 dari acara Grebek Ketupat. Pokoknya istimewa, keren. Gimana Pak, tadi sulit gak ambilnya? Wah mudah, ini kebetulan sekali saya dapat tadi ketupat dari atas. Rezeki saya baru kali ini dapat ini. Grebek Ketupat yang digelar untuk menyambut Syawalan atau Lebaran yang merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah 1 bulan melakukan puasa Ramadan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah tempat wisata dipenuhi para pengunjung. Nah, jika Anda ingin berlibur ke Subang, Jawa Barat, jangan lupa untuk mencoba tempat berendam air hangat yang berada di kawasan Ciater. Berlibur ke Subang, Jawa Barat, jangan lupa merasakan air hangat yang berada di Sari Ater. Pemandian air hangat Sari Ater menjadi tempat favorit para wisatawan. Menyehatkan badan aja kan, hangat, karena sekarang ini kan musim hujan, batuk, pilek. Nah, kita butuh yang namanya kehangatan mungkin seperti itu, berendam dengan air panas seperti itu. Saya biasanya 6 bulan sekali kemari, pas liburan, kalau nggak Lebaran atau Natal tahun baru, itu aja. Buat kenyamanan dari segi safety-nya bagus, terus dari segi airnya juga bagus, bersih. Dari Subang, Jawa Barat, Adisti dan Arifah, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak Gunung Timbu Dama, Mamasa, Sulawesi Barat bisa menjadi alternatif Anda untuk menghabiskan libur Lebaran. Di lokasi wisata ini Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan mengintip kota Mamasa dari balik kabut. Seperti apa? Berikut liputannya. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbu Dama yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata di sekitar kita. Kita bisa lihat bahwasannya di Timbu Dama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendari motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.